Hai, jumpa lagi dengan Seharian teman-teman. Apa kabar? Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat. Teman-teman, kali ini saya akan menceritakan kisah dari salah satu teman saya. Ceritanya seperti apa? Tunggu ya. Teman-teman, sebelum kita mulai ceritanya, ingin saya sampaikan bahwa cerita ini saya dapatkan dari salah satu teman sekolah saya, namanya Indah. Dan Indah sudah mengizinkan saya untuk menceritakan kembali ceritanya di video saya. Dan cerita ini sama sekali tidak bermaksud membuli atau menjelekkan orang lain atau membuka aib orang lain. Itu yang pertama. Yang kedua, jika ada kesamaan nama, tempat, ataupun peristiwa, itu hanya kebetulan saja. Teman-teman, kita mulai ya. Teman sekolah saya, Indah, ini punya 4 bersaudara ya. Indah punya 2 saudara perempuan dan 1 saudara laki-laki ya. Dan ayah Indah dan ibu Indah memang keluarga yang inilah ya, keluarga yang berada dari sisi ekonomi, dari sisi pendidikan ya. Dan ayah Indah ini punya 6 bersaudara. Dari 6 bersaudara, ayah Indah anak paling besar dan seperti saya bilang, hidupnya yang paling berkecupukan dan beruntung lah ya teman-teman ya. Nah, ceritanya dimulai dari setahun setelah Indah menikah ya, setahun setelah Indah menikah. Di belakang rumah mereka, jadi Indah ini tinggal sama ayah dan ibunya bersama suaminya ya. Dan adik-adiknya itu nggak tinggal bareng Indah. Ketiga adik-adiknya kebetulan kerjanya di luar kota sehingga nggak tinggal bareng sama orang tua mereka. Jadi pada suatu hari di belakang rumah Indah itu mereka nggak sengaja menemukan telur ayam yang busuk ya. Telur ayam busuk ya teman-temannya, mereka kaget dong. Dari mana? Ini seperti ada orang yang memang sengaja supaya mereka menemukan telur itu. Nah, itu ketemunya sekitar pagi hari ya, pagi hari. Dan sore harinya tiba-tiba saja ayah Indah itu sakit, mendadak sakit dan harus masuk rumah sakit dan koma, nggak sadar. Seminggu setelah masuk rumah sakit, ayahnya meninggal ya. Ya sudahlah, memang karena sudah takdir mereka ya, mau gimana, walaupun memang nggak ada sakit apa-apa, nggak ada sebab apa-apa ya, meninggal ya. Setelah ayah mereka meninggal, setelah ayah Indah meninggal itu, setiap malam tuh Indah dan keluarganya, Indah dan ibunya itu mendapatkan mimpi ya, didatangi ayah Indah, dan ayah Indah itu meminta mereka meninggalkan rumah mereka ya. Itu berulang-ulang hampir setiap malam setelah ayah Indah meninggal ya. Tapi yang namanya mimpi, Indah dan keluarga nggak percaya ya. Ya udahlah, digubris saja, namanya juga mimpi, bunga tidur, ya udah. Hari-hari berjalan seperti biasa setelah ayah Indah meninggal. Mimpi-mimpi itu mereka tidak anggap ya. Dan setelah itu ya, setelah kejadian ayah Indah meninggal, keluarga dari pihak ayah Indah ini nggak baikan sama keluarganya Indah, nggak bertegur sapa, nggak datang ke rumah Indah ya. Jadi sampai sekitar 5 bulanan lah ya. Setelah itu mereka datang, mereka minta bagian dari peninggalan ayahnya Indah. Mereka bilang sebagai saudara, mereka ada hak atas harta warisan yang ditinggal oleh ayah Indah. Ya, tapi nggak bisa begitu aja, karena kan ayah Indah masih punya Indah dan adik-adiknya, ada ibunya juga ya. Mereka nggak terlalu ambil pusing dengan sikap keluarga dari ayahnya Indah. Ya, teman-teman, karena nggak digubris seperti itu ya, mungkin keluarga dari ayahnya Indah ya sakit hati lah ya. Nah, pada suatu malam 5 bulan setelah ayah Indah meninggal, ibunya Indah itu juga mengalami kejadian yang sama seperti yang dialami oleh ayahnya Indah ya. Harus masuk rumah sakit dan kemudian meninggal dunia. Meninggal dunia lah ibunya si Indah. Teman-teman, Indah itu berpikir ya, ada apa dengan keluarganya, terutama dengan orang tuanya. Setelah ayahnya meninggal, 5 bulan kemudian ibunya juga meninggal dengan kejadian yang sama. Ada apa sebenarnya? Ya, Indah tuh masih bertanya-tanya, ada apa sebenarnya? Nah, kemudian
seperti sebelumnya, setelah ayahnya meninggal kan keluarga dari ayahnya datang nih waktu ibunya masih hidup juga minta harta, merasa punya hak ya. Sama kejadiannya terulang kembali setelah Ibu Indah meninggal, keluarga dari ayahnya juga datang nih ke Indah, lagi-lagi minta bagian dari harta warisan yang ada yang berasal dari ayahnya Indah. Indah juga nggak menggubrisnya ya, cuek aja, nggak mau peduli dengan itu karena mereka masih ada, mereka lebih berhak atas harta dari ayahnya Indah ya. Nah kemudian teman-teman terjadi lagi kejadian aneh. Jadi setelah itu anak dan suaminya Indah ini kok sering sakit-sakitan gitu ya di rumah itu ya, anaknya sering kejang-kejang ya. Kemudian yang lucunya lagi nih teman-teman, ketika mereka keluar dari rumah itu, nginap di rumah mertuanya Indah, di rumah orang tua suaminya Indah, mereka tuh sehat-sehat aja, nggak pernah terjadi apa-apa, anaknya nggak sakit, ceria, suaminya juga seger buger, ya. Ini membuat Indah jadi lebih bertanya lagi ada apa. Tapi ketika pulang ke rumah ya sakit lagi. Nah, sempat akhirnya mereka memutuskan untuk keluar dari rumah itu. Nah, untungnya nih teman-teman, keinginan itu, maksud itu dicegah oleh tetangga Indah. Jadi ada salah satu tetangga Indah yang memang seringlah baik dan membantu keluarga Indah ya. Atas saran tetangga yang baik itu, mereka disarankan untuk pergi ke paranormal. Tapi ditolak mentah-mentah oleh Indah. Mereka lebih memutuskan untuk pergi ke ustadz ya. Oleh ustadz itu akhirnya dianjurkan agar Indah mengadakan pengajian di rumahnya ya. Singkat cerita, dilakukanlah pengajian di rumah Indah. Pada saat dilakukan pengajian, tentu dengan mengundang saudaranya Indah ya, yang kerja itu di luar kota, datang ke rumah. Itu terdengar seperti ada benda jatuh di atap rumah. Boom! Keras sekali ya. Setelah kejadian yang keras itu, semua adik-adiknya Indra itu kesurupan. Ya, kesurupan seperti orang gila. Ya, aneh kan teman-teman? Kenapa bisa begitu ya? Nah, kemudian dianjurkan lagi oleh ustadz yang sempat mereka datangi untuk terus-menerus mengadakan pengajian dan diruqyah ya. Jadi mereka pergi ruqyah sampailah akhirnya diruqyah yang ketiga kalinya. Setelah diruqyah yang ketiga kalinya itu, nggak lama kemudian di depan rumah mereka menemukan satu bungkusan plastik merah yang isinya telur busuk, tanah dan tulang ya. Sepertinya itu tulang manusia dia teman-teman ya. Dan mereka juga bingung ini dari mana benda-benda ini datang ya. Dari mana benda-benda ini datang ya. Balik lagi timbul keinginan untuk segera meninggalkan rumah itu. Ya sudahlah ya, tinggalin aja rumah ini karena rumah ini membawa hal yang tidak menyenangkan buat mereka. Tapi dicegah oleh ustadz. Kata ustadznya, tolong ya, kebetulan suaminya ini suami Indah ini juga kerja di bekerja di salah satu pesantren dan sering mengaji anak-anak, dan ustadznya bilang coba alihkan pengajian itu ke rumahnya Indah. Nah setelah itu dilakukan teman-teman, yang lucunya ini efeknya nih berbalik ke saudara-saudara ayahnya Indah. Jadi saudara-saudaranya itu kena sakit dalam waktu yang berbarengan. Ada yang kena stroke, ada yang sakit gatal-gatal, dan ada perutnya yang menjadi buncit. Nah, dari cerita-cerita tadi, kalau kita lihat sepertinya ada hubungan ya, tapi Indah nggak mau berburuk sangka. Jadi dengan kejadian ini, Indah pun tetap berbaik sangka dengan keluarga ayahnya, ya. Nggak musuhan lah. Dia tetap walaupun sikap keluarga ayahnya tidak begitu baik sama Indah tetap berbaik sangka, berbaik hati dengan mereka. Ya, sekalipun untuk urusan harta warisan, Indah tetap bersikap tegas, tidak akan pernah memberikan karena itu hak Indah dan adik-adiknya. Nah, teman-teman, kalau pendapat saya dari cerita Indah tadi ya, harta warisan itu berbahaya. Ya, banyak orang yang bahkan bukan haknya ya, ingin memperebutkan harta warisan. Bahkan antar saudara kandung pun bisa bunuh-bunuhan. Ya, nggak usah jauh-jauh lah ya. Saya aja masih hidup begini ada dari salah satu pihak ya dibilang kerabat juga enggak ya, mengincar apa yang saya punya padahal saya masih hidup loh ya. Jadi agak-agak aneh gitu ya. Jadi teman-teman ya mesti hati-hati aja. Kalau hak ya hak, kalau bukan hak ya jangan coba-coba untuk mengambil haknya orang lain ya.
apalagi dengan cara-cara yang kasar, dengan cara-cara yang tidak wajar, santet, sihir dan segala macam. Oke teman-teman, saya tutup video saya. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Buat Indah, saya ucapkan terima kasih atas ceritanya. Nah, jika teman-teman punya cerita yang sama, cuman kisah yang menarik, bisa dikirim ke channel saya Riansyah Official melalui email, atau bisa di WA ke manajemen saya Riansyah Manajemen. Sebelum saya tutup, jangan lupa untuk subscribe channel saya Riansyah Official, berikan komen dan like. Sampai jumpa.